اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita sehingga dapatlah kita berkumpul kembali di dalam masjid ini untuk menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan dengan berkat kita menuntut ilmu agama, Allah Subhanahu wa taala mematikan kita hal keadaan beriman husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 162. Kita ulangi sedikit. Baris ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha halus, ya al-latif lah, dan lembut, maha halus dan maha lembut dalam menyampaikan kasih sayangnya kepada makhluknya. Terkadang kita tidak merasa bahwa kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala karena lembutnya nikmat dan kasih sayang yang sampai kepada kita, sehingga kita tidak merasa betapa sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi kita ini kebanyakan banyak kadang menyadari akan lembutnya Allah Subhanahu wa taala, akan sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang makrifat kepada Allah, dia akan sadar, dia akan menyadari betapa lembut dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Saking lembutnya tuh Allah taala itu kasih sayangnya yang sampai ke kita, kadang-kadang kita kada sadar atau kada menyadari. Contohnya misalnya kayak perbandingannya seperti kita bahari kan waktu kanakan nih, hendak tulak berjalanan ke mana kan, lalu ditangati kuitan, ya kuitan ikam beganan di rumah aja, jangan berjalanan. Nah, jadi waktu kekanakan tuh kita menganggap kuitan kita nih mengekang kita, kada sayangan kita, kada memberi kebebasan. Pas sudah Tuhan ini hanya aja menyadari kuitan bahari itu melarang-larang kita berjalanan supaya kita kada umpat-umpat, pergaulan-pergaulan bebas. Nah, sekarang hanya kita sadar. Jadi ibaratnya tuh kuitan kita tuh sayang, melarang tuh karena sayang gitu nah. Mau kada sayang nah biarkan aja ke kemari ya Allah. Bolehkah ada kada tahu-tahu. Tapi namun kuitan kita sayang itu kadang-kadang kita dilarang, disariki jalan begadang di rumah aja. Nah, sekarang kita sudah mengerti bahwasanya itu adalah bentuk kasih sayang. Maka itu ya Allah taala kepada hambanya. Kadang-kadang Tuhan melarang ini, melarang ini, kita kada bebas berbuat itu untuk kebaikan kita. Karena di situ ada kasih sayangnya Allah, lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif ini kita sering tertipu. Sering tertipu ini maksudnya kada tahu
karena kehalusan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu saking halus, maksudnya kada sadar kita lalu kita tertipu, padahal kita mendapat nikmat setiap hari bahkan setiap detik, yaitu berupa kesehatan, makanan, napas, peredaran darah dan lain-lain. Itu kan nikmat tuh. Kadang-kadang kita kada mengatakan, seandainya ingat pun paling kita ingat lawan nikmat saja, tapi kada ingat kepada Tuhan yang memberi nikmat. Nah, jadi kita ini sebenarnya disuruh ingat kepada Tuhan yang memberi nikmat. Bukan sekedar mengatakan ini nikmat Tuhan aja, tapi ini ingatakan kurangnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat. Kita ini kan dihitung-hitung misalnya lawas sudah lah kada garing lah seberapa bulan, misalnya kita setengah tahun lah sudah kada garing. Nah, kadang-kadang kita lupa akan nikmat Tuhan kita sehat tuh nah. Nah, ya makanya kan digaringakan Tuhan ngelak. Kita misalnya setengah tahun kada garing, soalnya digaringakan Tuhan seminggu-minggu supaya kita tuh menyadari betapa mahalnya nikmat kesehatan itu. Biasanya orang kada menyadari itu, biasanya orang kada garing. Ada garing tuh kada menyadari betapa besarnya nikmat sehat. Pas sudah garing hanya tuh menyadari betapa besarnya, berharganya nikmat kesehatan itu. Nah, kadang-kadang kita lupa. Nah, lalu dengan digaringakan Tuhan, lalu kita ingat biasanya nikmat makanan. Nah, makanan, nikmat napas, kita kau bernapas nih, maka gratis sih napas nih, keluar masuk nih. Kadang-kadang kita lupa. Kecuali hati orang yang kadang-kadang asma, ada bernapas pakai tabung, itu berapa bayarnya itu sehari, itu menyewaan itu kan berapa, habis duit kita nih kada bertabung-tabungan, lancar aja napas. Nah, kadang-kadang kita lupa itu nikmat Tuhan, kada bersyukur kita. Nah, peredaran darah saya, nah darah kita nih lancar jalan, lancar jalan darah kita nih. Maka banyak sih nih jalan peredaran darah nih, ya kalau di awak kita nih kada kehitungan nah, sendi-sendi kita bisa bergerak ya dengan normal dan lain-lainnya kada ada kawa dihitung banyaknya. Nah, nikmat sehat aja tuh sudah ada kawa kita menyukuri nikmat sehat, belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Jadi misalnya kita nilai, walaupun misalnya nih kita kada sugih, walaupun kita nih kada berduit ya kalau, tapi kita diberi kesehatan, itu luar biasa sudah. Nikmat kesehatan tuh kita kada kau menyukuri sudah. Banyak sih kita kada kau menyukuri. Buktinya banyak digunakan untuk dunia, kada digunakan untuk ibadah. Hendak lagi kita nikmat duit, hendak lagi kita sugih nikmat kesehatannya kan kita bilang kada tapi menyukuri. Nah, hendak lagi gitu nah. Nah, jadi tetapi jangan dikira bahwa setiap nikmat itu adalah rahmat, karena nikmat belum tentu jadi rahmat. Sabda Rasulullah SAW mengatakan bahwa makin banyak nikmat yang datang kepada engkau tetapi tidak diimbangi dengan syukur yang sesuai, maka nikmat itu akan berubah menjadi bala kepada engkau. Contohnya nikmat kesehatan nih, namun kita kada gunakan untuk beribadah, itu bukan menjadi rahmat tapi menjadi bala. Maksud jadi bala itu pacangan disiksa kita nanti di dalam kubur itu. Nah, tapi kalau
nikmat kesehatan ini digunakan untuk menuntut ilmu, untuk beribadah, maka itu menjadi rahmat. Menjadi rahmat. Dibalas Tuhan kita nyaman di dalam kubur. Nah, umpama kita dapat uang 1 juta rupiah sebulan, misalnya orang ini diberi gaji oleh Allah Ta'ala, hakikatnya beri gaji, dapat duit 1 juta sebulan dan bersedekah cuma 5.000 rupiah, bersedekah 5.000 rupiah aja misalnya. Nah, kemudian apabila dapat uang 2 juta tetap saja sedekah 5.000, berarti tidak sesuai syukurnya terhadap nikmat itu. Seharusnya kan bila banyak gajinya banyak juga sedekahnya, tandanya menyukuri nikmat duit deh. Nah, tandanya berarti itu kada menunaikan hak syukur namanya lah. Nah, berarti tidak sesuai syukurnya terhadap nikmat itu. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala selalu menambah nikmat, tetapi kita tidak menambah syukur. Seharusnya semakin banyak diberi nikmat itu kan semakin bersyukur, ya Allah. Masuk bersyukur itu berterima kasih lawan Tuhan dengan cara menggunakan nikmat itu kepada ibadah. Seharusnya tadi misalnya 1 juta dari sebulan lah, dalinya bersedekah misalnya 5.000, mau ditambah Tuhan misalnya 1 juta lagi berarti 2 juta, seharusnya 10.000 tuh sebulan. Seharusnya 10.000 tuh sebulan bersedekah. Kadang 5.000 bertambah nikmat tapi syukurnya kurang. Nah kayak itu. Nah, kada sip jual artinya. Nah, itulah halusnya perbuatan Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan nikmat kepada kita sehingga kita tidak sadar dan akhirnya tertipu terhadap halusnya sentuhan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebutkan dalam Al-Qur'an, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Ya Tuhan, sedikit benar hamba-Ku nang bersyukur. Sedikit benar. Nang banyak tuh ada bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk orang nang sedikit itu. Itu orang yang bersyukur. Ada bacaan yang apabila dibaca jaruk guru ulun lah. Ada bacaan yang apabila kita baca, bacaan itu 3 kali pagi, 3 kali sore, niscaya kita ini digolongkan orang yang sudah menunaikan syukur kepada nikmat-nikmat Allah yang Allah beri kepada kita. Bacaan ada di dalam ratib hadat deh. Ada sebelum ulun membaca doa tuh Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Itu dibaca 3 kali pagi, 3 kali sore. Apa lapian? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada lapian bisi buka buku ratib hadat. Ada kalau doanya imbah tuntung tawasul tadi ada membaca doa. Coba lihat ya. Ada kalau alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Dengan situ ya 3 kali membaca pagi, 3 kali membaca sore. Siapa yang membaca itu pagi sore, maka orang itu digolongkan sebagai hamba yang menunaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan senang ya kalau kita digolongkan orang yang bersyukur kepada Allah. Padahal kita misalnya gaji misalnya berapa sebulan, 1 juta, paling bersedekah 1.000 rupiah. Paling bersedekah berapa? 500 rupiah. Berarti pamalar aja jadi duit. Sembahyang paling wajib-wajibnya aja, menuntut ilmu koler juga. Kan banyak ada bersyukur kita. Faktanya itu kita banyak ada bersyukur.
tapi dengan kita membaca kalimat syukur, yaitu alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukawi mazidah, 3 kali pagi lah, 3 kali sore, maka kita digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang menunaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya biarlah itu kalimat dibuat oleh Habib Abdullah Al-Haddad di dalam Wirdul Latif. Kan Imam Al-Haddad ini sidin ada menyusun 2 wiritan, di antaranya Ratib Haddad yang kita baca tadi. Nah, di antaranya lagi Wirdul Latif. Kan ada bisi buku imdad atau risalah amaliyah nang ini kan ada tak Wirdul Latif, atau ini nah di dalam yasinnya ada kan Wirdul Latif. Itu Wirdul Latif itu wiritan Rasulullah yang dibaca pagi sore. Nah, makanya Habib Abdullah mandak situ kalimat alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yuqbi mazidah 3 kali pagi, 3 kali sore. Nah, bila membaca itu pagi sore 3 kali, maka kita digolongkan hamba yang bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah yang Allah beri kepada kita. Padahal faktanya kita sehari-hari ini banyak lalai ya, banyak kadang menggunakan nikmat kepada syukur kepada Allah. Tapi berkat kita membaca wiritan itu pendek aja, amunnya pian hafal ya soto alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukabi mazidah. 3 kali baca pagi, 3 kali sore. Makanya lah bila orang tuh membaca Wirdul Latif tuh nah pagi sekali, sore sekali, inya sudah mengamalkan wiritan sebuah sabaratan wiritan Rasulullah SAW. Itu wiritan Rasulullah disusun, dikumpulkan oleh Al Habib Abdullah Al Haddad Wirdul Latif tuh. Nah, kalau ini kan Ratib Haddad yang kita baca nih. Nah, itu. Ya, kita menusuk kada kawan ya faktanya bersyukur atas nikmat barang dengan sebab kita membaca itu barang kita digolongkan menjadi hamba yang bersyukur itu nah. Bala bencana pulang nih belum tentu itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini adalah rahmat kepada kita. Tetapi karena halus kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mengetahui bahwa di balik bencana itu ada rahmat. Nah, amun orang nang kada mengerti ya kalau ditimpa oleh azab dianggapnya Tuhan sarik kayak itu nah. Padahal hakikatnya itu Tuhan sayang. Tuhan merahmati kita, Tuhan mengasihi sayangi kita. Dengan kita mendapatkan bala musibah, lalu dosa-dosa kita diampuni Tuhan. Gitu nah. Kan dosa diampuni itu adalah rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sama juga kita tuh bila bisi penyakit, contoh bisa penyakit apakah penyakit di dalam nih sudah kronis dan penyakitnya, lalu kita datang ke dokter diperiksa dokter ini harus dioperasi jangan masih dibuangin tuh. Nah, lalu kita menjalani operasi, kan dokter tuh membelah awak kita lah, berdarah-darah lah. Adalah kita memadahkan dokter tuh jahat. Kadaulah jahatnya pian dokter, pian melukai awak ulun. Kita kan memadahkan dokter jahat karena kita tahu dokter tuh hendak membuangi penyakit kita, hendak menyembuhkan kita, tapi dengan cara dibedah dulu, berdarah-darah dulu. Setelah dibedah, berdarah-darah, diambil nang penyakit itu dikeluarkan, kemudian dijahit lagi. Sakit pang. Mbak operasi itu ma'arit pang sakit. Tapi lawan dokter kita kada sarik, malah kita bayar lawan dokter. Terima kasih lah dokter. Nah itu juga kita lawan Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala memberi bala musibah kepada kita jangan sarik. Karena di balik itu Tuhan hendak membersihkan dosa-dosa kita atau mengangkat derajat kita di sisinya.
Jadi lamun orang sudah paham itu, kita dapat musibah, dapat bala, kita kada sarik lawan Tuhan, malah berterima kasih lawan Tuhan, malah kita bersyukur lawan Tuhan, karena di balik itu Tuhan hendak berbuat baik kepada kita, karena Tuhan hendak membersihkan rigat-rigat atau dosa-dosa yang ada pada diri kita. Jadi nang azab itu hakikatnya rahmat bagi orang beriman nih. Kadang semata-mata azab tuh lain orang kafir lah. Mun orang kafir karena bala ya bala tupang, karena azab ya azab tupang. Kada ada kisah membersih dosa, kada ada kisah mengangkat derajatnya orang kafir. Nah, nikmat bisa menjadi azab dan bala, nikmat bisa menjadi azab dan bala bisa menjadi rahmat. Nah, nikmat bisa menjadi azab tadi apabila nikmat itu digunakan untuk maksiat ya lah. Nah, bala pulang bisa menjadi rahmat apabila kita menerima bala itu dengan sabar, kada menyariki Tuhan. Nah, jadi rahmat bala itu. Nah, janganlah bersedih jika mendapat bala dari Allah Subhanahu wa taala. Soalnya bila kita bersedih tetapai kita kadang-kadang menghindar daripada bala itu, karena itu sudah ketetapan Tuhan, sudah memang tulisannya sudah, bahkan kita sudah mengakuri, sudah sebelum kita lahir itu kita maksudnya akur sudah ya Tuhan, ikam akan dilahirkan di dunia, kutakdirkan lahir di dunia, bagaimana di umur ikam sekian, ikam dapat bala ini ikam dapat ini, akur kah? Akur. Iya, kita hidup di dunia deh. Namun kita kada mengakuri ya kita mbah lahir itu meninggal. Karena kita kada mengakuri sanggup hidup di dunia. Tapi karena kita ini inggih ulun akuri nang jarpian itu ulun sanggup hidup di dunia. Nah, kita sudah sebelum kita lahir ini sudah baakuran lawan Tuhan. Oleh karena itu apabila kita dapat musibah jangan menyariki Tuhan. Makanya sudah baakuran, sudah berjanji lawan Tuhan nih. Nah, dan jangan terlalu bergembira juga apabila mendapatkan nikmat, karena kita tidak tahu rahasia Allah Subhanahu wa taala di balik apa yang ditimpakan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Jadi misalnya dapat bala musibah biasa aja kada sedih kada. Dapat nikmat, maksudnya contoh dapat nikmat tidak nikmat kayak keduniaan lah. Misalnya dapat duit misalnya 10 juta biasa aja, jangan terlalu gembira, karena kita kada tahu duit ini pacangan digunakan untuk maksiat kah, untuk taat kah, kada tahu lagi kita. Bisa juga gara-gara duit ini kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasa aja gitu lah. Jangan terlalu gembira mendapat nikmat dan jangan terlalu sedih mendapatkan bala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat halus dalam menyampaikan nikmat dan kasih sayangnya kepada manusia. Janganlah kita tertipu dengan lutuf Allah Subhanahu, dengan kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Nya orang ini macam-macam yang diuji. Ada orang diuji dengan kekayaan, ada orang diuji dengan anak, ada orang diuji dengan bini, ada orang diuji dengan kemiskinan. Orang beriman ini harus diuji bang. Bila hendak naik kelasnya harus diuji. Jadi dia orang beriman tanpa diuji. Orang beriman ini pasti diuji keimanannya. Orang diuji dengan ngalih itu biarlah diuji dengan kekayaan atau ngalih bang. Amun kita misalnya diuji dengan kemiskinan, rajin ke masjid, rajin untuk ilmu. Tapi soalnya kada tapi banyak urusan. Tapi diuji dengan kekayaan karena kebanyakan bisnis. Kemudian ada kawan bisnis di jadi Amerika, itu di Perancis pulang lagi. Bisnis banyak deh. Ada sawatan lagi, berzikir, berwirid. Hanya misalnya Allahu Akbar, takbir, bunyi ada HP yang sebuting. Gitu bunyi pulang kada jadi bahkan hakun bebatal sembahyang. Soalnya mun kada diangkat nih hangus ini bisnis 10 triliun nih. Nah, tuh
diuji juga. Jadi bagus saja kita nih hidup nih yang kayak ini aja tah. Kayak ini maksud miskin tuh ada jawabannya sederhana, supaya jangan terbuai dengan dunia. Nah, dan sebagian dari makna al-latif bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperbuat segala sesuatu yang sangat halus, yang tidak diketahui cara perbuatannya pada makhluknya. Para ulama mengatakan apabila kita berada dalam masalah yang sulit, misalnya kita ditimpa oleh kesulitan apakah ngancak tuh kesulitan ekonomi bang, dianjurkan untuk membaca ya latif 100 kali sesudah sholat. Berarti ini kalimat waktunya nih, berarti 500 kali nih sehari. Imbah subuh 100, imbah zuhur 100, imbah asar 100. Ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif. Nah itu kan mengiau Tuhan kalau wahai Allah yang maha lembut. Nah, ya latif ya latif ya latif. Kalau kita ditimpa oleh kesulitan apa aja, macam-macam aja kalau baca ya latif tuh 100 kali sesudah sholat fardu lah. Nah, maka tidak sampai 40 hari, tapi hari-hari itu digawi terus sampai sebulan misalnya gawi terus, jangan bepagatan, artinya istiqomah. Nah, maka tidak sampai 40 hari kita akan keluar dari masalah yang menimpa kita tanpa kita rasakan. Insya Allah ada sampai 40 hari tah kita membaca ya latif ini batul sembahyang 100, insya Allah hilang segala kesulitan itu. Soalnya kita mintanya lawan Tuhan bang lah, kita mintanya lawan Tuhan bang, Tuhan aja bang nangkawa menghilangkan kesulitan kita itu. Nah, itu kan orang meminta lawan Tuhan tuh tandanya orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bila dipintai Tuhan senang dan Tuhan akan mengabulkan. Nah, jika kita sudah beriman dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif, maka bagian hamba dengan keimanan itu akan membuahkan akhlak, karena setiap keimanan membuahkan akhlak, yaitu ar-rifqu bi'ibadillah, yaitu artinya secara luas, yaitu kalau diartikan kan arif itu bersifat lemah lembut, bersikap lemah lembut bi'ibadillah, dengan hamba Allah, dengan makhluk Allah. Kan Tuhan kan maha lembut, maka kita disuruh juga berlemah lembut dengan hamba Allah. Nah, pertama tarkul unfi bi'ibadillah, artinya meninggalkan kasar, jangan bersifat kasar atau keras terhadap hamba Allah Subhanahu. Berarti kita bersifat lemah lembut leh. Nah, kita disuruh bersikap lemah lembut kepada hamba-hamba Allah, jangan bersifat kasar, karena Tuhan maha lembut bang tadi. Kasar adalah perilaku yang kurang baik. Kita tuh mengajak orang dengan cara kasar, tangali sedikit orang. Tapi kalau kita mengajak dengan lemah lembut, nah, insya Allah mau aja orang bergamatan. Baik kasar mulut atau perkataan atau kasar kelakuan, jangan kita ya Allah. Bepandir kita jangan kasar ya Allah. Bertingkah laku jangan kasar kita. Terkadang kasar atau keras itu dibolehkan, cuma kadang-kadang dibolehkan bang, kadang-kadangnya malah, dan terkadang bisa juga wajib. Dan kasar atau tegas itu boleh kalau letaknya sesudah lembut. Orang ini misalnya sudah dilembuti, misalnya orang ini apa berbuat kemungkaran, sudah kita peringatkan dengan lembut, kada masih juga. Sekali lagi dengan lembut, kada masih juga, sekali lagi dengan lembut. Nah, lalu kita dengan keras saya misalnya boleh, tapi setelah beberapa kali
dengan cara yang lemah lembut. Nah, dengan keras mesti, tapi kita perhitungkan juga apa lamun kita nih keras inya lebih keras lagi pajangan tegipai kopiah kudu sagen. Tapi namun kita dengan keras ini kita kawa memaksainya supaya ampih mengerjakan kemungkaran, nah itu diperbolehkan. Contohnya Nabi Muhammad itu ketika perang itu kan keras, mengangkat senjata. Para sahabat tuh ketika membunuh orang kafir itu kan dengan cara keras, ya kalau itu sudah di peperangan pada orang-orang kafir. Asyiddau 'alal kuffar ruhamau bainahum. Orang-orang Nabi Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhamau bainahum, ya. Nabi Muhammad dan orang-orang besertanya itu para sahabat itu keras terhadap orang-orang kafir, kafir harbi lah di peperangan dah. Kada ampun ya, sudah di peperangan nih Allah mati itu Bang. Nah, tapi ruhama bainahum, bersifat kasih sayang lemah lembut di antara kaum muslimin. Kayak kita misalnya ya Allah, nak ya, sembahyang nak ya. Ya, kena dulu ya anak-anak. Ini jam berapa sudah sembahyang nak ya? Iya, kena dulu belum. Mungkin ada masih ya nih. Sembahyang ada. Itu kan perlu tuh. Iya. Nah, perlu tuh di cuman dengan cara lembut dulu, enggak ada mampannya, dengan cara tegas ya Allah. Nah, gitu. Tegas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, beliau selama 13 tahun di Mekah, beliau berperilaku lemah lembut karena hanyaran menyuruh membawa orang masuk Islam. Kalau kawa dengan cara keras, lemah lembut, begamatan bahasa kitanya nih. Tidak pernah mengangkat pedang, nah yalah, karena ada perintah lagi dari Allah untuk berperang. Dengan lemah lembut, tidak pernah mengangkat pedang. Padahal yuk, iman ada timpos, ada kayak itu. Dan menumpahkan darah, kada pernah juga menumpahkan darah selama berdakwah 13 tahun di Mekah itu mengajarkan tauhid. Dan beliau juga selalu mengutamakan lemah lembut kepada para sahabat. Kepada orang yang belum masuk Islam diajak lemah lembut juga, dan kepada orang sudah masuk Islam, sahabat Nabi sini bersikap lemah lembut karena orang hanya masuk Islam di pian kada kawa dipaksa. Oh, ini aja memurtad pulang. Jadi begamatan. Misalnya tuh orang tuh, misalnya bertobat ya Allah, kita taubatakan. Inya misalnya sebelum bertobat tuh kan sembahyang, misalnya sembahyang sekali sekali aja, biar dulu sekali berang dulu sekali sehari, jangan langsung kalima waktunya. Inya kena wah ngalihnya kene aja baik bercabur pulang publik. Nah, jadi harus begamatan juga mengajak orang tuh. Tidak kawa langsung gitu nah. Biar aja dulunya sembahyang sekali sehari. Kena begamatan hanya 2 kali sehari ya Allah. Tetapi apabila sudah berulang kali lemah lembut, maka beliau bisa tegas. Nah, sesudah beberapa kali lemah lembut misalnya ada maasi juga, baru agak tegas. Bisa juga Nabi kita tuh tegas ya Allah. Nah, padahal Nabi kita tuh orang yang paling lemah lembut, manusia paling lemah lembut, cuma kadang-kadang bisa juga sidin tegas. Supaya orang ini mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila hendak melakukan salat berjamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyeru dengan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Sama kalau tulisannya di situ nah itu ya ngerti di sini kalau sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Dalam riwayat yang lain min iqamatis shalah gitu. Sini kan min tamamis shalah, artinya ratakan sop-sop kalian. Bahwasanya meratakan sop adalah dari kesempurnaan salat. Jadi Nabi itu bila setiap hendak takbiratul ihram tuh menyeru tuh kepada jamaah, bahasa kitanya ratakan sop. Bila ada yang kosong diisi, bila ada yang ada rapat dirapatkan.
Kita pun di sini kan selalu menghimbau untuk membawai untuk meratakan shop. Nah, setelah beberapa lama berjalan, suatu kali beliau terlambat dari rumah menuju mihrab. Mihrab ini apa imaman ini mihrab. Nabi kita nih suatu hari terlambat. Nah, sehingga para sahabat sudah bersop sudah sahabat nih susun. Nah, ketika itu sop sahabat tidak rapi. Ya bisa kayak itu biarlah kisah kita nih, misalnya pengajian bicarakan tentang sop aja. Lalu aja pina merapiakan. Kita 3 hari ulang ranggang pulang. Itu nah, ranggang pulang gitu nah. Kemudian Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, la tusawwuna sufuwakum au yukhalifanna Allah qulubakum. Sidin mengatakan itu dengan cara tegas. Artinya sungguh kalian ratakan saf kalian atau Allah Subhanahu wa taala akan perselisihkan hati-hati kalian. Bahasa kitanya, ratakan saf, amun kalian kada meratakan saf, kena hati-hati kalian tuh kada kompak juga, pasti berselisih. Nah, ya kayak itu bila kita nih sholat berjamaah ini rapat safnya, rapat tuh kayak inilah, bahu kita nih lawan bahu kawan itu berparakan, bahkan bagus saya sampai tersampung kawan kita di samping kiri, kemudian bahu kita yang di kanan nih lawan bahu kawan di samping kanan berparakan juga, mentesambok bagus saya juga, walaupun agak sasak gitu. Kada jawab sasak mana, mereka itu nang rapat sop tuh, amunnya bahu kita lawan bahu kawan sekilan, di sini nanunya kosong di sini, itu kada rapat. Itu tandanya kita kada kompak. Itu tandanya kita bercerai-berai. Itu tandanya kita dikalahkan oleh syaitan. Karena Nabi kita melihat ada kayak anak kambing tuh nah, syaitan masuk di sela-sela saf yang kosong itu mengganggu orang sembahyang. Mengganggu orang sembahyang. Kita di mana lagi hendak menyatukan hati kita nih mengkada di sholat berjamaah. Mun kita di masyarakat berselisih pendapat ini ya Allah. Barang di sholat berjamaah, barang yang kita kompak. Bila kita kompak dengan safnya rapat, itu menunjukkan hati kita kompak juga. Nah, lalu sidin agak tegas, sungguh kalian ratakan saf kalian atau Allah akan perselisihkan hati-hati kalian. Artinya orang yang ada saf, kada rata safnya itu hatinya berselisih. Berselisih karena artinya kada kompak. Saf yang tidak rata akan berdampak pada kejiwaan umat Islam, menyebabkan suara mereka tidak bisa bersatu dan selalu berselisih. Ya kita kada sependapat kena ya Allah berselisih bang. Dan menurut ulama fikih, apabila saf di muka masih ada yang kosong, tidak diisi oleh yang di belakang, maka saf yang di belakang itu tidak mendapat pahala. Efeknya nih, bila saf di muka nih ada misalnya masih kosong nang kawa diisi oleh satu orang, nang di belakang nih walaupun rapat di belakang nih jar kada dapat pahala nang safnya, tapi sembahyang berjamaahnya sahaja bang lah, cuman di segi safnya kada dapat pahala. Ada ulama memandangkan kayak itu. Nah jadi supaya nang saf nang di belakang ini, masih di belakang ini saf kedua ini dapat pahala orang besap itu, maka saf nang di muka itu bisi barataan, rapat barataan, bagus. Nah itu. Nah jadi kita apabila membawai orang tadi kan dengan cara lembut, tapi mun orang kada masih kada apa-apa dengan cara keras sedikit. Nah tadi kayak Nabi kan tadi. Nah kemudian yang kedua, akhlak yang kedua, tarkul ajalati fil amal. Artinya
meninggalkan tergesa-gesa pada pekerjaan. Pekerjaan itu baik pekerjaan dunia ataupun beribadah. Kita jangan tergesa-gesa. Contoh kayak yang berwirid kan tergesa-gesa. Subhanallah, 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 subhanallah. Nah, kada jadi pahala lagi. Wah, subhanallah, 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 subhanallah. Jadi pahala insyaallah. Dicatat malaikat, tulisannya subhanallah wujud. Nah, itu ngapain itu? Itu terlalu cepat. Kita tuh terlalu cepat memuruk sandal, bisa tapuruk sandal orang. Kita tuh terlalu cepat memuruk baju, bisa siwah nih kimanya nih, atau terbalikkah bajunya. Santai aja. Kita tuh ke masjid, sunatnya santai ya berjalan. Walaupun orang sudah kamat di masjid, kita harus buka-buka. Kita buka-buka hingal, musia siop di masjid mengali orang. Atau kalau nyaman juga supaya bangga. Jadi santai aja, berjalan santai aja. Biar aja masbuk. Kena tambahi kena berapa rakaat? Ketinggalan 2 rakaat, tambahi 2 rakaat. Kena mentonton salam imam. Jangan tergesa-gesa pada setiap pekerjaan. Cuma ada biarlah nang disuruh bersegera, disuruh disunatkan bersegera, ada diantaranya bertaubat. Itu jangan santai, itu harus tergesa-gesa, kita harus bersegera bertaubat tuh. Jangan melambat-lambatkan. Di antaranya bayar hutang. Nah itu sudah ada duitnya, disegerakan, jangan kena-kena. Kemudian apa tuh, menjamu tamu, menjamu tamu. Kalau ada yang dijamu, walaupun misalnya baju putih, itu disunatkan bersegera. Kemudian mengurus jenazah apabila sudah yakin mati. Jangan misalnya meninggal hari ini esok lain kayak orang non muslim lah, disemayamkan dulu 3 hari oleh kayak Ratu Elizabeth itu berapa hari itu, atau Paulus yang meninggal sampai seminggu kah. Nah kita orang Islam ini bila sudah yakin meninggal, cepat disegerakan. Kemudian mengawinkan anak perempuan jika sudah ada yang berdatang, dan berdatang ini orangnya bagus saja, penyumayang aja, kada berandalan toh, itu disegerakan juga. Jadi, nah selain itu kita jangan terlalu tergesa-gesa. Apalagi sembahyang tuh tergesa-gesa itu, ya nang tumakninahnya hilang. Kada bertumakninah timbul kada sah, percuma ya sembahyang. Nah itu santai aja, meninggalkan tergesa-gesa pada pekerjaan. Bila kita begawian toh, kita ini kada lihai juga mun tergesa-gesa kena timbul camuh, rusak kan gawian kita. Nah, sesudah beriman kepada Allah-Latif, apabila bekerja dalam pekerjaannya sehari-hari tidak mau tergesa-gesa, gerasah gerusuh kan, dalam kurung gerasah gerusuh ya. Nah, baik pekerjaan menulis, kita misalnya menulis ya, mandi, cepat benar mandi misalnya ya Allah, mentegesa-gesa, apalagi mandi wajib dimulai dalam kada basah, kada sah mandinya. Nah, juga pada usahanya dan lain-lain. Banyak kayak lagi lah tuh yang kita makan kendaraan tuh yang terlalu laju, makan kendaraan bersebida lah. Ya terujok kena. Ulun pernah mengalami pas pulang kampung tadi. Aduh, kalau di jalan tol nang Ngajiduan dah, ada terus ada tikungan. Kalau lajuan anu sudah ulun masuk ke kemana, ke Parit kan itu. Ada tikungan kalau situ. Di perjalanan imbah simpang, ada situ simpang 4, terus ada tikungan tuh pas ada gunungan dah. Parak sudah. Nah, seharusnya bila di tikungan tuh jangan laju leh. Kalau soalnya kita nih lain Valentino Rossi bang. Amun Valentino Rossi itu kayaknya di tikungan ini tetap aja gasnya tuh kada turun. Tapi lamun kayak kita nih kada lihai juga, amun di tikungan tuh jangan laju. Nah, lamun misalnya jalan lurusnya ya laju. Amun di tikungan banyak amun laju tuh bian lah. Apalagi misalnya merembak kajutan bisa rabah juga, laju bisa rabah juga, jadi serba salah.
kita ditikung tuh kalau laju merem bakajutan bisa rabah juga, atau misalnya kita laju akan juga kita kada lihai kada kita rem bisa anu juga. Jadi bila ditikungan tuh santai aja, jangan terlaju. Kena bila sudah jalan losanya ayo hendak laju untuk keselamatan kita juga tah. Mungkin itu saja yang dapat kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah Ta'ala dan kita selamat dunia wal akhirah dan mati husnul khatimah dan tidak disiksa di dalam kubur, mendapatkan nikmat di dalam kubur. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ya man huwa Allah alladzi la ilaha